Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lumayan terkuras tenaga saya. Saya akan lanjut perjalanan ke arah Labuan. Di belakang saya stasiun Sodong. Belakang sana stasiunnya. Kita akan lanjut ke arah Labuan, mencari bekas peninggalan rel kereta api jalur KA Rangkas Bitung Labuan. Pokoknya yang penasaran, saya akan lanjut belusukan. Tonton terus videonya sampai selesai. Mencari bekas stasiun Menes yang merupakan stasiun ramai dan cukup sibuk di jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang hingga Labuan. Dan stasiun Menes ini merupakan salah satu stasiun yang akan dibangun kembali jika jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang hingga Labuan direaktivasi. Tentunya informasi tersebut saya dapat dari internet ya. Wah, itu kayaknya bekas gudang deh ya. Tapi bekas stasiunnya di mana ya? Bingung juga. Pasti sekitar sini. Informasi dari Wikimapia memang di sekitar sini, tapi nggak tahu belah mana eta stasiunnya ya. Penasaran saya dengan stasiun Menes, yang dahulu merupakan stasiun paling sibuk di jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang hingga Labuan. Mantap pisannya stasiun Menes Bu, bekas stasiun di mana, Bu? Ka kiri. Aya eta bangunan naon nu di dinya? Oh, gudangna eta mah. Stasiun mah di dinya. Oh. Nuhun, Bu. Stasiun Menes. Kecil. Wah, stasiun Menes. Pak, ngiring video, Pak. Akhirnya menemukan juga stasiun Menes. Ada gudangnya juga ternyata tadi di sana. Ntar kita lihat informasinya dulu. Stasiun Menes di Wikimapia ada ya, tercantum stasiun Menes Pandeglang, kode stasiun MNS, berada di ketinggian 83 di atas permukaan laut, dan stasiun ini merupakan stasiun terame ketika itu ya, berada di KM 44+500, artinya dari Rangkas ke sini itu 44 kilo plus 500. Stasiun paling sibuk di jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang hingga Labuan. Ini stasiunnya masih ada nih. Jam berapa ini? Keburu nggak ya sampai Labuan? Kita lihat aja nanti ya. Motor udah lumayan capek juga nih dari Garut. Ini jalur satunya di sini. Ini peron. Dan ini jalur 2-nya di sini. Ini jalur bekas jalurnya ya, Pak? Ada berapa jalur, Pak, ini, Pak, dulu? Ini sama yang sana. Bapak dulu pernah, Pak, naik kereta api, Pak? Pernah. Rame dulu stasiun, Pak, ini? Rame. Ya, karena cukup lumayan sibuk ya stasiun Menes. Kalau dilihat di Wikipedia merupakan stasiun tersibuk dulunya. Stasiun Menes. Kalau ini, Pak, dulunya tempat apa, Pak, ini? Tempat loket. Kalau ini tempat oh, gabung ini. Oh iya. Ini masih dulu ya, Pak? Zaman dulu ya? Pintunya. Cukup gede juga nih stasiunnya ya. Di sana juga ada bekas gudang. Nanti akan saya liput. Nah, ini bekas ininya. Tempat penjualan tiket yang ini di sini, Pak. Jendela tempat penjualan tiket di sini. Ini ruang tunggu ya, sama bangunannya seperti stasiun-stasiun yang kita temukan di jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan. Seperti stasiun Warung Gunung kan sama kayak gini ya. Dan lain sebagainya sama.
Bahkan Merak sorry, Anyer Kidul, Anyer Lor itu kan sama-sama bangunannya mirip kayak gini, dicat hijau namanya juga. Alhamdulillah masih ditemukan ya ini. Stasiun tersibuk di jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang, teramai. Nah kalau itu bekas ini ya, kayaknya bekas toilet nih. Baterai sudah habis, baterai kamera. Kita ganti dengan HP ya. Oke, kita akan mencari gudang dari stasiun Menes ya. Ini bekas toilet. Banyak bocil di sini, Lur. Aduh. Saya agak kesulitan nih untuk mengakses gudang yang ada di sana. Nanti kita akan cek ya, akan liput gudang stasiun Menes. Kita akan lanjutkan video tapi menggunakan HP aja ya. Soalnya kamera saya habis baterai. Tiga-tiganya habis. Stasiun Menes. Jadi stasiun ini memang cukup sibuk, penumpangnya banyak. Bahkan di stasiun Menes, di pinggir stasiun Menes ada gudang. Nah, ini gudang untuk mengangkut barang hasil bumi. Karena stasiun Menes ini selain naik turun penumpang, ada juga untuk barang. Kita dapat mengetahui ini bekas gudang, kelihatan banget bangunannya bekas gudang. Bekas gudang peninggalan kereta api. Dari tembok-temboknya pun tembok tua, dari pintunya pun pintu geser ya, yang memakai rel di atasnya. Lo barengit ngeri saya teh, takut DBD lagi kalau ini teh sinjara rauh. Banyak nyamuk. Seperti inilah gudang yang ada di stasiun Menes. Stasiunnya di pinggir sana yang tadi saya liput. Mungkin kalau saya teliti lagi ke arah sana masih ditemukan rumah dinas, tapi saya tidak menemukan gitu. Soalnya susah, jalan atasnya jalan mana gitu. Pasti stasiun besar seperti ini pasti ada rumah dinas. Menes mempunyai 2 jalur. Bisa masuk tuh ke dalam ya? Nggak bisa masuk. Tapi kita bisa lihat dari sini. Kamu lagi ngapain Yam? Woi, pulang dipencit ya. Nah ini gudang untuk mendistribusikan barang. Jadi barang-barang disimpan di sini. Setelah kereta datang, lalu barang-barang tersebut dinaikkan ke atas kereta api. Saya menunggu kejayaan stasiun Menes aktif kembali. Semoga stasiun Menes bisa direaktivasi bersamaan dengan reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang hingga Labuan. Walaupun menurut informasi yang saya dapat sih kan reaktivasinya sampai Pandeglang dulu. Semoga aja bisa sampai sini. Itu akan berpotensi meningkatkan perekonomian area Pandeglang, terutama pariwisata yang ada di pantai-pantai sana. Bisa jadi yang mau ke Labuan menggunakan kereta api lebih enak. Kalau gudang sih biasanya nggak ada namanya, emang nggak ada namanya kalau gudang. Alhamdulillah beres ya. Tinggal Labuan. Sebetulnya ada sih stasiun-stasiun kecil, tapi itu tadi Lur, stasiunnya nggak jelas letaknya di mana. Saya juga belum sempat menerbangkan drone karena menerbangkan drone itu lama, nggak bisa sebentar, belum setting lokasi dan lain sebagainya. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai stasiun Menes dan gudangnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita berharap semoga reaktivasi bisa sampai Labuan dan stasiun Menes ini bisa kembali ke kejayaannya, bisa beroperasi dan bisa mengangkut penumpang. Karena stasiun ini dahulu mempunyai historis sebagai stasiun sibuk naik turun barang dan juga penumpang. See you next time, sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.